Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari kita dapat mendapatkan hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tema yang ketiga, pengertian saja'ah, dalil-dalilnya, pentingnya bersifat jujur dan macam-macam sifat jujur. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas bab 3 juga, menyambung dari yang kemarin tentang saja'ah, tentang faktor-faktor penyebab saja'ah, ciri-ciri yang memiliki dan macam-macam saja'ah. Next. Faktor-faktor penyebab bersifat saja'ah. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukan merupakan perintah Allah, maka orang tersebut tidak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Apabila ada yang membuatnya takut, maka harus yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ini ya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 173 ini sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita berjalan di jalannya Allah, kita berjalan di jalan yang benar, maka Allah pasti akan menolong kita. Karena Allah lah adalah sebaik-baiknya penolong. Next, selanjutnya yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dalam Quran surat Taubah ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirati fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati ila qalil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit.
Pada Quran surat At-Taubah ayat 38 ini menjelaskan bahwasanya kita itu jangan tergiur pada kehidupan dunia. Kalau kita itu dalam suatu kebenaran, maka ayo kita lakukan kebenaran itu. Next, selanjutnya. Yang ketiga, tidak takut pada kematian. Dalam Quran, surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyadatin wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu wan hadihi min indik Qul kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Mendekati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah sesungguhnya datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang yang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi pada Quran surat An-Nisa ayat 78 ini kita disuruh untuk tidak takut akan kematian jika kita memang di jalan yang benar. Karena kalau kita tidak takut, maka kita berarti berani. Maka dari itu pasti kita akan mendapatkan keyakinan, ya kan? Nah, ketika keyakinan itulah iman, gitu loh. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kita tidak akan takut kepada kematian kalau kita itu berada di jalan yang benar. Next, selanjutnya. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Seperti hadis Rasulullah, An Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribaka illa ma la yuribaka, rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesayangannya radhiyallahu anhu berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Kita disuruh jangan ragu-ragu. Nah, kalau kita itu berada di jalan yang benar, ya kan? Kita hilangkan keraguan kita. Yang kelima, tidak mempersekutukan kekuatan materi, ya. Tidak menomorsatukan kekuatan materi. Ini memang benar, kekuatan materi, ya, memang diperlukan dalam perjuangan, tetapi materi bukanlah segala-galanya. Materi hanya menentukan sesuatu yang terbatas dan sesaat saja. Sedangkan Allah yang menentukan segala sesuatu dalam waktu yang tidak terbatas. Ya. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Seperti
dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini. Jadi kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Ini. Nah, yaitu yang ketujuh, hasil pendidikan. Ya, hasil pendidikan. Bahwa sifat saja'ah itu terbentuk dari hasil pendidikan. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, masjid, atau lingkungan masyarakat sekitar. Ya, itu karena karakter terbentuk di dalam dunia yang semacam itu. Contohnya di lingkungan keluarga, ya, ketika seorang anak, ya, seorang orang tua mendidik anaknya untuk bersifat pemberani dalam hal kebenaran, maka seorang anak tersebut juga akan memiliki sifat berani, ya, dalam kebenaran, akan memiliki sifat saja'ah. Itu. Ya. Ketika meminta uang, meminta uangnya Pak, mau buat ini, buat ini. Nah, itu dikatakan dengan secara jujur. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Yang pertama, sifat istiqomah di jalan Allah. Sifat saja'ah hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki sifat istiqomah, sifat yang kontinu, sifat yang terus-menerus. Ya. Karena kita kalau melakukan sesuatu yang terus-menerus di jalan kebaikan, maka itu akan menimbulkan di dalam diri kita, yaitu sifat saja'ah. Yang kedua, al-imtinan, ya, al-itminan, ketenangan. Sifat saja'ah hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat ketenangan batin. Tidak sifat yang selalu was-was, enggak, tapi dengan sifat yang tenang. Yang ketiga, at-tafa'ul, optimis, ya. Seseorang yang memiliki sifat tafa'ul, optimis, berarti dia memiliki sifat saja'ah. Karena optimis itu atau percaya diri. Nah, jadi ketika kita percaya diri, saya benar. Nah, berarti dia adalah memiliki sifat saja'ah. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah, ya. Next, selanjutnya macam-macam saja'ah. Yang pertama, saja'ah harbiyah, keberanian yang kelihatan atau tampak seperti keberanian di medan tempur pada saat berperang dengan musuh-musuh Islam. Ini, ya, berperang. Yang termasuk musuh-musuh Islam, ya. Kalau sekarang ini, yakni kebodohan, kemiskinan, ini, ya. Jadi kita belajar itu memerangi kebodohan. Lah, ini kita itu memiliki sifat saja'ah. Itu. Yang kedua, saja'ah nafsiyah. Ini keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Ini, ya. Seperti tantangan dari orang. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.